Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Hilda Mona Arfa dalam mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Hari ini adalah materi pertama. Kita akan membahas apa itu statistik dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita. Kalau kita lihat dari definisi statistik, statistik secara sempit artinya adalah ringkasan dalam bentuk angka. Bisa berbentuk kuantitatif, bisa juga berbentuk kualitatif. Yang berbentuk kuantitatif misalnya jumlah penduduk, rata-rata umur, distribusi gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk kualitatif yang kita menyatakan seperti rasa puas, tidak puas, nyaman atau tidak nyaman. Sedangkan statistik dalam arti luas adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, pengelompokan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Kita garis bawahi arti penelitian yang tidak menyeluruh. Kenapa tidak menyeluruh? Karena statistik bermain dengan sampel. Data yang kita pakai tidak semuanya kita akan analisis. Kenapa tidak semuanya? Karena ketika semua data kita pakai, itu memerlukan waktu yang panjang, biaya yang besar, dan juga relatif waktu yang cukup lama untuk mengumpulkannya. Sehingga ketika kita bekerja dengan statistik, artinya kita hanya menggunakan data yang tidak menyeluruh, tapi bisa dipakai untuk membuat kesimpulan secara umum. Gitu. Selanjutnya, apa karakteristik atau ciri-ciri dari statistik? Yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Seperti yang saya sebutkan tadi, statistik itu adalah data yang berbentuk kuantitatif. Tetapi statistik juga bisa data yang berbentuk kualitatif. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Artinya, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencari fakta untuk menentukan kebijakan. Data di sini harus objektif. Ketika data yang kita pakai atau yang kita kumpulkan itu hasil rekayasa, maka kesimpulan yang akan kita dapatkan tidak akan objektif. Kenapa tidak objektif? Karena data-data yang kita kumpulkan adalah data palsu atau data yang kita manipulasi. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan yang tidak objektif, kebijakan palsu yang didapatkan dari data-data yang tidak benar. Yang ketiga atau terakhir adalah ciri-ciri yang ketiga, statistik bersifat universal atau umum, di mana statistik itu bisa dipakai di semua bidang, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi dalam pendidikan, dalam kepolisian, dalam biologi, dalam semua aspek pemerintahan. Kenapa? Coba kita lihat. Dalam lalu lintas, pernah kita lihat di jalan tol itu ada tulisan, data kecelakaan ada 1.500, yang meninggal ada 400 orang. Itu adalah data dalam bentuk kuantitatif. Kita masuk ke sekolah-sekolah, tertera di awal kita masuk itu ada jumlah pegawai perempuan, pegawai laki-laki, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Data karakteristik seperti itu hampir ada di semua kantor ya, baik itu di pemerintahan yang bersifat formal ataupun non-formal. Makanya kita sebut statistik adalah bersifat universal atau umum. Karena statistik ini hampir kita dapat gunakan di semua aspek. Malah kalau kemarin eh, kalian pasti tahu ya, Profesor Stella yang jadi Wamen Kemendikti ya. Dia bilang bahwa anak bayi pun itu sudah mengerti statistik, sudah mengerti matematika. Kenapa? Karena ketika anak bayi yang berusia, ini hasil riset ya, yang berusia 3 bulan diberikan mangkok atau makanan yang ada
dua yang satu sedikit, satu lebih besar, mereka sudah bisa memilih mana yang mereka akan memilih yang lebih besar. Dan artinya apa? Dalam otak mereka sudah ada berpikir lebih besar, lebih kecil, walaupun belum dalam bentuk angka-angka, tapi mereka sudah bisa membandingkan secara naluri, mereka akan memilih makanan yang lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat. Apa manfaat kita mempelajari statistik? Yang pertama, dengan mempelajari statistik, kita dapat menjabarkan atau memahami hubungan suatu variabel atau suatu benda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa hubungannya kalau di ekonomi ya, iklan dengan penjualan? Kalau dibilang pertanian, apa hubungannya pupuk dengan pertumbuhan pangan? Apa hubungannya sarapan pagi dengan kecerdasan anak yang digembar-gemborkan sarapan gratis atau makan siang gratis? Nah, dengan statistik, dengan hasil-hasil riset, itu bisa menjabarkan berapa besar hubungan atau berapa besar manfaat sarapan pagi dengan tingkat kecerdasan atau tingkat konsentrasi anak dalam belajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan. Ketika kita tahu ada hubungannya berapa persen, maka akan diambil. Apakah kita akan mengambil kebijakan itu? Contoh yang menjadi viral sekarang ya, yang sering diperbincangkan atau kemarin pada kampanyenya Presiden Prabowo ya, bahwa ketika hasil yang pertama tadi menjabarkan bahwa ada hubungan 20% antara orang yang sarapan, anak-anak yang sarapan, tingkat konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak sarapan sebanyak 20%, maka dalam mengambil keputusan, di sini Presiden dalam kampanyenya kemarin, dia mengambil keputusan untuk memberikan makan siang gratis. Yang tadinya makan siang, setelah dibantu dengan hasil riset, diubah menjadi sarapan pagi. Kenapa? Karena ternyata hasil riset juga membuktikan bahwa sarapan pagi itu yang sangat membantu dalam pembelajaran anak di sekolah, terutama anak-anak dalam SD ya, pertumbuhan ya, gitu. Nah, akhirnya apa? Dibuatlah keputusan kebijakan bahwa akan memberikan makan siang gratis. Atau contohnya juga dalam bidang pertanian. Misalnya ternyata ada lebih besar efek pupuk pupuk kambing misalnya dalam makanan, dalam pertumbuhan buah mangga yang lagi musim sekarang. Apakah lebih efektif memberikan pupuk organik atau pupuk non-organik? Ketika terlihat hasilnya ternyata memberikan pupuk non-organik lebih besar, maka kemungkinan besar petani akan mengambil pupuk pestisida karena menghasilkan yang lebih besar. Tapi ketika dilihat bagaimana efeknya terhadap buah yang dihasilkan atau bagaimana kos yang dikeluarkan lebih besar mana yang organik atau non-organik, itu akan diambil keputusan lebih lanjut. Ternyata yang lebih bagus dan efeknya adalah pupuk non-organik. Maka para petani akan lebih khusus mengambil keputusan menggunakan pupuk non-organik untuk meningkatkan atau eh, mencegah polusi atau efek samping dari penggunaan bahan-bahan pestisida. Yang ketiga, manfaat dari statistik adalah untuk menangani perubahan saat ini dan meningkatkan proses forecasting atau peramalan. Statistik itu contohnya dalam analisis tren, analisis regresi, itu kita bisa pakai untuk forecasting. Ketika kita sudah mendapatkan rumus Y sama dengan A plus BX, maka kita akan tahu berapa permintaan motor 5 tahun yang akan datang, berapa hasil panen kita 3 tahun ke depan. Tapi itu hanya di atas kertas ya, secara matematis atau secara statistik saja. Sedangkan kayak misalnya kemarin ketika COVID, walaupun di atas kertas kita sudah menghitung akan terjadi keuntungan, terjadi peningkatan produksi dan lain sebagainya, tapi karena ada musibah COVID yang melanda dunia, akhirnya forecasting atau ramalan itu tidak ada gunanya, karena itu adalah bencana yang Allah tetapkan kepada kita. Itu hanya alat bantu untuk meningkatkan proses forecasting saja. Selanjutnya, kita masuk ke syarat data yang baik.
Data yang baik ada 5 syarat. Yang pertama objektif. Seperti yang dibicarakan di awal, data yang baik itu objektif. Objektif di sini artinya data harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jangan diganti, jangan dikarang-karang, jangan diubah-ubah. Kenapa? Karena ketika kita ubah angkanya, hasilnya, dan lain sebagainya, itu tidak objektif lagi. Hasilnya akan palsu. Kesimpulan yang didapat palsu, sehingga akibatnya apa? Keputusan yang diambil pun tidak akan benar. Karena apa? Karena datanya sudah dipalsukan atau sudah dimanipulasi. Syarat yang kedua, representatif. Data yang baik harus representatif. Artinya apa? Mewakili semua yang ada di populasi. Contoh, misalnya kita akan meneliti apakah kaitan IPK awal masuk ya, IPK semester 1 dengan tingkat kecepatan lulus di semester akhir. Nah, tapi yang diambil adalah mahasiswa yang bergerak di sains atau humaniora gitu. Tidak semuanya. Nah, itu artinya ketika kita mengambil data yang tentunya dianggap untuk sosial humaniora itu lebih mudah, sehingga lebih cepat. Beda dengan yang sains. Yang sains itu lebih lama. Akhirnya apa? Kesimpulan bahwa semua mahasiswa yang IPK-nya bagus akan cepat selesai itu tidak tidak benar. Kenapa? Karena mungkin untuk mahasiswa yang di bagian sains atau prodi yang bergerak di sains itu akan mengalami masa studi yang lebih lama. Jadi ketika data yang baik harus terwakili mahasiswa yang mengambil prodi di sains maupun mahasiswa yang ada di humaniora. Contoh, misalnya di UPI ada 7 fakultas. 7 fakultas ini harus terwakili. Tidak boleh hanya satu saja, FPB saja, atau FPEB dengan MIPA, atau FPBS dengan FPIPS. Jadi harus terwakili. Itu kita sebut dengan representatif. Atau bisa juga misalnya kita akan meneliti FPEB, tapi yang diambil atau yang jadi sampel hanya mahasiswa IEK saja. Nah, itu tidak representatif. Kenapa? Karena di FPEB itu ada 7 prodi S1. Ya, jadi semua prodi baik Manper, PB, manajemen, akuntansi, pendidikan ekonomi itu semuanya harus terwakili. Itu namanya representatif. Selain terwakili, ingat di mahasiswa itu ada yang semester 1, ada yang semester 3, ada yang semester 5, ada yang semester 7. Ini pun harus terwakili. Tidak boleh hanya diambil yang semester 1 saja, atau semester 5 saja, atau semester akhir saja. Itu juga tidak representatif. Ya. Oh ya, kembali lagi ke yang objektif. Tadi yang di objektif tadi itu ada sedikit yang saya lupakan. Ketika data yang baik itu dituliskan apa adanya, tidak diubah-ubah, tidak di ini kadang ya mahasiswa karena ingin hasilnya sesuai dengan teori, jadi angkanya tuh dipilih yang bagus-bagus, yang jelek itu dibuang-buang. Akhirnya apa? Sesuai dengan fakta, dengan teori, padahal kenyataannya jelek. Gak apa-apa, padahal biarkan saja data jelek itu yang berbicara. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi ketika hasilnya tidak sama, kita ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya dalam pengambilan sampel, kurang tepatnya sampel. Nah, itu. Tapi ketika kita objektif, ketika kita benar, datanya sesuai, maka kesimpulannya kita ambil pun akan bagus. Yang ketiga, kesalahan baku standar error kecil. Nah, ketika kesalahan baku standar error itu semakin kecil, maka data atau kesimpulan yang akan dihasilkan akan semakin baik. Contohnya, untuk di Fakultas Kedokteran ya, atau farmasi, atau bagian teknik ya, insinyur, itu ketika mereka menghitung tingkat kesalahan bakunya atau errornya itu menggunakan alfa 0,01. 1% itu sudah sangat besar buat mereka. Tidak boleh lebih besar dari itu. Artinya apa? Karena kalau terjadi kesalahan ini menyangkut nyawa manusia. Nggak boleh.
Nggak boleh nanti terjadi malpraktek dan lain sebagainya. Tapi kalau di kita di bidang ekonomi kita pakai alfa 5-10%. Di hukum bukan di hukum ya maksudnya di Fakultas Hukum kan demikian, di Fakultas Fisip ketika mereka ingin menghitung dengan menggunakan statistik, maka alfa yang diperkenankan atau ditoleransi bisa sampai alfa 10% atau 0,1 gitu ya. Semakin mendekati kecil alfanya ya, 0 itu semakin bagus. Artinya standar R-nya makin tidak ada. Yang berikutnya adalah tepat waktu. Data yang baik, tepat waktu, dan relevan ini hampir sama ya, sering dicampurkan atau contohnya gini, kita ingin mengambil penelitian tentang pemilu atau ya, atau tentang pileg-pileg. Ketika sekarang, oh pilpres lah, pilpres udah lewat ya, pilpres. Kalau pileg kan akan datang ya. Kita akan mengambil data bagaimana respon pemilih terhadap kemarin calonnya pada saat pilpres. Ketika kita tanyakan, sekarang itu nggak tepat waktu. Kenapa? Karena pemilihannya udah lewat. Mungkin mereka udah lupa. Waktu itu mereka mungkin ingat pilihnya siapa. Tapi faktor apa yang membuat mereka memilih si A, si B, si C, mereka udah lupa. Dan yang masuk ke syarat yang kelima tidak relevan lagi ditanyakan kenapa? Karena sudah terpilih gitu ya. Atau misalnya kita masih mempertanyakan penelitian tentang COVID. Udah COVID-nya udah lewat, udah 2022. Sekarang udah 2024 menjelang 2025. Kita masih meneliti pasca COVID-19. Itu udah jauh banget. Dan akan ditolak di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Kenapa? Sudah tidak relevan lagi kita ngebahas tentang COVID. Udah banyak, sekarang udah banyak kejadian atau masalah-masalah lain yang lebih enak untuk dibahas gitu ya, atau lebih isunya lebih lebih terkini gitu. Oke, sekarang kita lanjut metodologi pemecahan secara statistik. Ada 6 cara metodologi pemecahan masalah secara statistik. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah atau peluang. Jadi kita harus tahu apa yang akan kita cari atau masalah apa yang akan kita pecahkan. Itu yang pertama. Kalau kita nggak tahu masalah yang akan kita pecahkan, bagaimana kita mencari fakta? Bagaimana kita akan menganalisis data itu? Jadi, syarat yang pertama atau langkah yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah atau peluang apa yang akan kita cari. Langkah berikutnya baru kita mengumpulkan fakta-fakta yang tersedia atau yang ada. Gitu ya. Setelah kita tahu masalahnya ada, baru kita cari faktanya. Oke, misalnya kita akan mengidentifikasi masalah mengapa orang mau mengunjungi atau senang ke Bandung ketika di weekend. Padahal kan tempat lokasi wisata banyak, bukan cuma Bandung, ada Bogor, ada Puncak gitu ya. Tapi kita lihat apa yang menyebabkan orang-orang Jakarta masih memilih Bandung sebagai kota untuk mereka berlibur. Nah, cari tuh. Kita kumpulkan fakta-fakta yang tersedia. Apakah karena makanannya, apa karena objek wisatanya, atau karena udaranya, atau karena apanya? Nah, yang ketiga, kumpulkan data orisinil yang baru. Jadi jangan pakai data yang lama, data yang sekarang yang ada. Apakah benar eh, datanya ini mereka datang ke Bandung ingin kuliner atau ingin menikmati alam Bandung yang enak dan sejuk. Padahal di Bandung tuh macet tos ya kalau udah Sabtu Minggu. Atau apanya yang mereka cari? Kumpulkan data yang baru. Yang keempat, baru diklasifikasi dan diikhtisarkan data-data tersebut. Nah, pilih, kita kelompokkan. Ada mungkin orang yang ingin ke Bandung karena ingin makan, ingin jajan. Yang menurut mereka makanan di Bandung tuh enak-enak, murah-murah dibandingkan Jakarta ya. Jakarta tuh mahal-mahal. Gitu ya. Atau mungkin ada yang mereka ke Bandung karena memang pemandangan di Bandung tuh bagus, sejuk udaranya gitu ya. Itu nggak ada di tempat lain. Karena di Bandung itu banyak sekali spot-spot atau objek-objek wisata. Atau jangan-jangan mereka ke Bandung karena memang rumah mereka ada di Bandung. Karena banyak orang Bandung yang bekerja di Jakarta sehingga di weekend mereka pulang ke rumahnya mereka sendiri.
Setelah kita klasifikasikan dan kita ikhtisarkan data-data tersebut, baru kita sajikan data itu. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Nanti akan dibahas di minggu berikutnya. Tapi kita bisa menyajikan data itu ada dalam 3 bentuk. Bisa dalam tabel, bisa dalam grafik, bisa juga dalam bentuk narasi atau deskripsi. Yang keenam, setelah kita sajikan, baru kita analisis data tersebut sebagai dasar untuk pengambilan kesimpulan secara statistik. Jadi tidak hanya disajikan. Jadi dalam berbicara statistik, data itu tidak hanya kita sajikan dalam bentuk angka, tapi di bawahnya harus kita analisis. Kita berikan data, kita berikan discussion di tabel, di grafik itu, atau dinarasikan. Itulah sebabnya ketika kalian nanti menulis skripsi, tesis kalau S2, disertasi S3, tidak boleh kalian menyebutkan angka yang ada dalam grafik atau dalam tabel lagi. Kenapa? Kita sebagai pembaca sudah bisa membaca angka-angka yang ada dalam tabel. Sebaiknya di bawah tabel atau di bawah grafik kalian analisis data itu. Misalnya, laki-laki 60%, perempuan 40%. Jangan disebutkan kembali laki-laki 40 dan perempuan 60. Tapi sebutkan terjadi atau ada selisih 20% antara laki-laki dan perempuan. Dengan selisih ini akibatnya bla 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 bla. Apa kebijakan yang bisa diambil dengan adanya data wanita lebih banyak? Misalnya contoh nih, ternyata mahasiswa wanita atau mahasiswa perempuan di FEB itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Harusnya dengan data seperti itu, WC wanita harus lebih banyak dibanding laki-laki. Yang kedua, musola space untuk wanita harus lebih banyak pula dibandingkan laki-laki. Jangan sama. Kenapa? Karena datanya menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kita analisis data tersebut dan kita menyelidikkan solusi. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dengan ada data tersebut. Nah, masuk ke data. Apa itu data? Data adalah sesuatu yang ingin kita ketahui atau sesuatu yang ingin kita anggap, ya. Data itu terbagi menjadi 2 kalau menurut sifatnya. Ada data dalam bentuk angka yang kita sebut dengan data kuantitatif, ada juga data yang tidak dalam bentuk angka yang kita sebut dengan data kualitatif. Tadi sudah disebutkan ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Sedangkan menurut cara perolehannya, data juga terbagi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Kayak nanti kalian nyusun skripsi, kalian ngambil data sendiri, menggunakan kuesioner atau wawancara langsung atau kalian observasi di lapangan, itu kita sebut dengan data primer. Jadi data primer bisa dicapai atau bisa dilakukan dengan 3 teknik, yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain. Jadi kita tinggal ambil data tersebut. Biasanya kita ngambil misalnya dari BPS atau data dari OJK atau bisa juga data dari Bank Indonesia. Nah, kadang juga kita bisa ambil dari profile company, suatu organisasi atau perusahaan yang kalian teliti. Sekarang data menurut sumbernya. Data menurut sumbernya juga ada 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Jadi, kalau data itu kita ingin menggambarkan sesuatu yang ada dari suatu organisasi, kita sebut data internal. Sedangkan yang kita bersumber dari luar organisasi, kita sebut data eksternal atau data yang dicari di luar organisasi yang kita teliti. Nah, ada 2 metode pengumpulan data. Yang pertama sensus. Kalian tentu pernah dengar ya, sensus penduduk, sensus pertanian yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kenapa lama? Karena membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Yang kedua sampling, yaitu teknik sampel. Nah,
Setelah data tadi Ibu di awal-awal nyinggung ada populasi, ada sampel. Nah, populasi itu apa? Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi. Jadi populasi itu besar, tapi harus homogen dan di bawahnya ada sampel. Kalau tidak homogen, maka sampelnya akan kita bagi menjadi klaster-klaster atau kelompok-kelompok strata-strata tertentu. Oke, kita akan masuk berikutnya. Kenapa kita menggunakan sampel? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena terkendala sumber daya. Tadi sudah disebutkan di awal dari statistik. Kenapa kita menggunakan sampel? Karena ada kendala waktu, dana, sumber daya lain yang terbatas jumlahnya. Yang kedua, dengan sampel, ya, dengan desain sampel yang baik, peneliti juga akan memperoleh data yang akurat dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Jadi, tidak perlu semua anggota atau responden itu kita cari akan menghasilkan data yang tepat, tapi dengan data sampel yang baik pun kita peneliti akan memperoleh data yang tepat pula. Yang ketiga, ada pengukuran destruktif. Kadang-kadang pengukuran yang dilakukan merupakan pengukuran destruktif. Contohnya, misalnya ketika kalian ingin meneliti nih, kalau orang-orang di teknologi pangan ya, mereka meneliti misalnya kadar kadar omega 3, omega 6, omega 9 dalam telur ayam. Ketika mereka ingin meneliti ada telur ayam kampung dengan telur ayam negeri, kalau mereka gunakan semua sampel telur yang ada, kita nggak kebagian makan telur nanti. Kenapa? Habis telurnya dipakai untuk penelitian, nggak ada yang dijual, nggak ada yang bisa kita makan, karena diteliti semuanya. Tapi karena mereka menggunakan sampel, tidak semua telur harus kita pecahkan, kita teliti satu-satu, gitu ya. Cukup beberapa saja. Mungkin cukup 10 telur yang kita sudah anggap homogen, 10 telur ayam dan 10 telur ayam kampung dan 10 telur ayam broiler. Kita bandingkan mana yang lebih bagus, berapa kadar omega 3, omega 6 dan omega 9 itu sudah cukup. Atau misalnya contohnya lagi, darah lah darah orang tua kalian, mungkin kayak ibu gini ya, periksa lab ke darah, karena kita anggap darah yang ada dalam tubuh kita itu homogen, ketika kita ingin mengetahui berapa kadar kolesterol, asam urat, gula, dan lain-lain, bagaimana fungsi ginjal, fungsi hati, lewat darah cukup diambil beberapa cc aja. Nggak perlu semua darah yang ada dalam tubuh kita disedotkan. Akhirnya apa? Kita mati dong, gitu ya. Nah, makanya ada beberapa pengukuran destruktif yang memerlukan cukup sampelnya aja yang dipakai, ya. Nah, ada juga kadang kita ngukur kita ingin mengukur berapa sih rata-rata ayam yang dikirim, diekspor dari Brazil. Brazil itu pengekspor ayam halal ya. Kalah kita negara. Nah, berapa rata-rata ayam yang dikirim? Kalau ada 10 kontainer, satu kontainer itu misalnya ada 1.000 ton, kita nggak kecapean itu akan ngukur nimbang satu-satu, tapi nggak perlu kayak gitu. Jadi cukup diambil beberapa sampel 5 tiap kontainer, kita akan tahu, kita akan buat rata-rata berapa rata-rata RM import yang masuk ke Indonesia. Gitu ya. Itu contohnya kenapa alasan menggunakan sampel. Nah, karakteristik sampel yang baik itu meliputi 2. Sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Dan sampel yang baik juga mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel, ya. Sampel yang baik juga memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruhnya, misalnya kesalahan dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. Dan yang terakhir, sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistik. Nah, sekarang kita masuk kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam pengambilan sampel. Yang pertama ada sampling frame error, yaitu kesalahan yang terjadi bila elemen sampel tertentu tidak diperhitungkan atau bila seluruh populasi tidak diwakili secara tepat oleh kerangka sampel. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini yang kita sebut dengan
sampling frame error ya di sini. Kenapa kita bilang sampling frame error? Jika kalian perhatikan gambar di sini, gambar di atas itu, kelompok di atas ada 2 baris wanita dan 1 baris laki-laki, sedangkan yang di bawah adalah 2 baris laki-laki dan 1 baris wanita. Ini total populasi. Tapi ketika diambil sampling frame-nya, untuk kelompok di atas diambil perempuannya 1 baris, laki-lakinya 1 baris, sedangkan yang di bawah laki-lakinya 1 baris, perempuannya 1 baris. Ini terjadi sampling frame error. Kenapa? Karena di sini di atas itu jumlah perempuan harusnya lebih banyak daripada laki-laki, sedangkan yang di kelompok bawah itu adalah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, ketika diambil dengan sama, itu terjadi sampling frame error. Sekarang kita lihat yang kedua, random sampling error. Random sampling error adalah kesalahan akibat adanya perbedaan antara hasil sampel dan hasil sensus yang dilakukan dengan prosedur yang sama. Kita lihat lagi yang mana. Random sampling error. Ketika contoh ya, kita ambilnya dengan populasi, ini diambil populasi ya, ini berarti diambil semuanya. Tapi ketika diambil sampel, coba lihat. Yang diambil ini laki-lakinya cuma 4, perempuannya ada 6. Padahal di sini laki-lakinya ada berapa nih? Sama kan? Jumlah laki-laki ada 3 kelompok, jumlah perempuan juga ada 3 kelompok. Harusnya ketika terjadi sampel, jumlah laki-lakinya harus sama dengan jumlah perempuannya. Jangan laki-lakinya jadi lebih sedikit daripada perempuan. Yang di sini ada perempuan laki-laki tidak terwakili, di sini di sampling claim-nya, yang di bawah juga sama. Jumlah laki-laki dan perempuannya ada, tapi di sini yang terwakili hanya perempuan saja. Sehingga terjadi sampling atau random sampling error. Kesalahan yang ketiga adalah non-respond error. Kesalahan akibat perbedaan statistik antara survei yang hanya memasukkan mereka yang merespon dan juga mereka yang gagal atau tidak merespon. Kita lihat di sini. Ini non-respond error, responden actual sample. Karena yang diambil di sini cuma 4, mereka cuma yang mau diambil itu yang merespon aja, padahal harusnya 4-4-nya itu jadi sampel. Ini juga sama. Yang merespon hanya 5, yang 5 aja di sampel. Padahal harusnya 6-6-nya itu jadi sampel. Karena dia tidak merespon, jadi tidak dianggap. Nah, inilah yang kita sebut dengan non-respond error. Nah, proses pemilihan sampel itu meliputi penentuan populasi. Penentuan populasi itu pemilihan suatu kelompok dari elemen penelitian, di mana elemen itu adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan. Jadi nanti kalian akan masuk lagi ya di setelah kemarin udah belajar mungkin dengan Bu Suci ya. Kita belajar tentang populasi, kalian udah belajar tentang populasi. Nah, populasi itu ada kelompok ya yang homogen, relatif homogen, nanti akan ada sampel-sampelnya yang relatif lebih kecil atau bagian dari populasi. Setelah ada populasi, kita langkah keduanya penentuan unit pemilihan sampel atau kelompok elemen. Langkah berikutnya adalah penentuan kerangka pemilihan sampel, daftar elemen dari tiap unit pemilihan sampel. Langkah keempat adalah penentuan desain sampel, metode untuk memilih sampel dari populasi yang ada, baru kita tentukan jumlah sampelnya, baru kita pilih sampelnya siapa. Jadi langkah-langkah sampel tuh penentuan populasinya dulu, unit analisisnya. Nah, unit analisis terkecil yang akan kita teliti. Setelah itu ada kelompok elemen tertentu, ya, unit pemilihan, baru ada kerangka sampelnya, ada daftarnya. Kalau ada daftarnya, baru kita bisa pakai sampel acak. Kalau nggak punya daftar, nggak bisa. Nggak bisa kita menggunakan sampel random. Ya, baru kita tentukan desainnya. Desain sampel, baru setelah desainnya jumlahnya. Sampelnya apa, baru kita pilih sampelnya. Nah, ini adalah bagiannya target populasi, penentuan kerangka pemilihan sampel, metode pemilihan sampel, dilanjutkan dengan penentuan prosedur pemilihan jumlah sampel, penentuan jumlah sampelnya, pemilihan unit sampelnya, dan pelaksanaan penelitian. Nah, sampel yang sesuai untuk suatu penelitian dipengaruhi oleh homogenitas. Semakin homogen suatu unit pemilihan sampel, semakin kecil jumlah
sampel yang diperlukan. Yang kedua, derajat kepercayaan. Mengukur seberapa jauh peneliti yakin dalam mengestimasi parameter populasi secara benar. Semakin kecil derajat kepercayaannya, 1%, maka sampel yang digunakan akan semakin besar. Kalau tadi semakin homogen suatu sampel, maka jumlah sampelnya akan semakin kecil. Kalau derajat kepercayaan, semakin kecil derajat kepercayaan, maka sampelnya akan semakin besar. Presisi, mengukur kesalahan standar estimasi yang dilakukan. Ini juga semakin kita memerlukan presisi yang tepat, berarti sampelnya juga harus makin besar dan makin bagus ya. Lanjutnya adalah prosedur analisis. Peneliti juga perlu mempertimbangkan jumlah sampel yang diperlukan sesuai dengan model analisis yang dipergunakan. Contohnya, misalnya jika kita menggunakan analisis statistik parametrik, maka minimal sampel yang harus dipenuhi adalah 30. Tetapi jika kita menggunakan statistik non-parametrik, maka boleh lebih kecil dari 30. Kalau sampel kita cuma ada, misalnya cuma 10, cuma ada 15, maka kita tidak boleh memaksakan menggunakan analisis parametrik, tapi kita ganti dengan analisis non-parametrik. Atau kita menggunakan PLSM. Dia bisa datanya harus 100 sampel sudah boleh. Tapi ketika kita menggunakan CBC, maka tidak boleh 100 sampel. Harus di atas 200 sampai 400 sampel. Selanjutnya yang terakhir, yang mempengaruhi berapa besar sampel digunakan adalah kendala sumber daya. Yang di awal juga kita pernah sebutkan, keterbatasan waktu, dana, dan juga sumber daya manusia sering menjadi pembatas yang sangat menentukan dalam penentuan jumlah sampel yang layak. Nah, berikutnya kita masuk kepada desain sampel yang terdiri atas dua, sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas terdiri dari 5 jenis, yaitu sampel random atau simple random sampling, kedua sampel systematic sampling, yang ketiga stratified sampling, sampel cluster atau cluster sampling, yang kelima sampel daerah multitap atau multi-state area sampling. Ini kalau sampel random sampling ini adalah yang tadi di awal syaratnya untuk sampel probabilitas adalah kita punya kerangka samplingnya. Jadi ada nama, ada urutan, daftar namanya, di populasinya daftar namanya, alamatnya, nomor teleponnya, atau alamat email, sehingga kita bisa mengirimkan kuesioner kita kepada responden. Kalau nggak ada itu, kita nggak bisa pakai sampel probabilitas. Kita harus pakai sampel non-probabilitas ya. Nah, random sederhana kita bisa gunakan tabel random atau kita juga bisa kocok seperti arisan ya, namanya simple random. Kalau sistematis itu namanya sistematik. Kita bisa pakai waktu, bisa juga pakai nomor antrian. Misalnya kita punya 1000 nomor ya, kerangka samplingnya, kita akan pakai nomor ganjil atau kelipatan 10. Nah, itu boleh. Namanya sistematik. Kalau kita ingin cari nasabah di bank, sekarang ada nomor antrian, kita tinggal tanya aja, Bapak nomor antrian berapa? Yang ganjil atau yang kelipatan 5, 10 gitu juga boleh. Yang ketiga, stratifikasi atau stratified random sampling, yaitu ketika kita menserata-serata. Serata-serata ini kita, sampel kita. Contohnya, nanti kan di sampel itu kita suka nanya karakteristik responden, tingkat pendidikan atau tingkat pendapatan. Nah, itu kita bisa serata. Serata tingkat pendidikan SMA, S1, atau pasca sarjana, atau tingkat pendidikan dari pendapatan kurang dari UMR ya, 3 juta atau 4 juta, UMR-nya 4 juta sampai 7 juta, 7 juta sampai 15 juta. Itu namanya di strata berdasarkan stratifikasi. Yang keempat, cluster. Cluster itu kelompok bukan di strata, tapi kelompok yang mempunyai tingkat yang sama. Jadi daerah, misalnya kita membagi daerah Bandung menjadi 5 cluster. Bandung Tengah, Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Barat. Contohnya seperti itu. Atau Indonesia kita bagi menjadi Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, Indonesia bagian Timur. Nah, yang terakhir itu adalah sampel daerah multitahap atau multi-state area sampling. Kalau kalian perhatikan ketika kita kemarin pemilihan presiden itu kan ada yang quick count ya. Quick count itu
itu hasilnya tidak berbeda jauh dari hasil yang diumumkan oleh KPU yang membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan baru ada. Tapi kalau quick count itu cepat dan hasilnya hampir sama, akurat. Yang menang misalnya 01 ya. Nah, itu dia menggunakan sampel daerah multitahap atau multi-state area sampling. Itu dari Indonesia, contohnya misalnya Indonesia dibagi 3 daerah. Barat, tengah, timur. Udah dibagi daerah itu dibagi provinsi, diacak lagi tuh. Provinsinya provinsi mana yang dapat. Yang diacak misalnya kita pilih 10 provinsi. Dari 10 provinsi, dari masing-masing provinsi, pilih lagi 10 kabupaten atau 3 kabupaten. Dari 3 kabupaten, kita pilih lagi 3 kecamatan. Dari 3 kecamatan, pilih lagi 3 kelurahan. Dari 3 kelurahan, pilih lagi tiga apa? 3 desa. 3 desa kita pilih lagi 3 TPS. Nah, itu sampai multi step sama di masing-masing daerah sehingga hasilnya itu mendekati hasil yang nyata, hasil yang benarnya, yang secara populasinya yang benar-benar dihitung gitu ya, yang kayak KPU dengan quick count kemarin. Dan itu memerlukan biaya yang lumayan kalau KPU kan, banyak kan kita tunggu waktunya. Tapi ketika kita menggunakan sampel multi-state area sampling, itu akan cepat kan, kayak kemarin berapa jam sore juga udah dapat hasilnya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sampel non-probabilitas. Itu ada 4 juga dan ini tergantung ya, nama-namanya di sini tergantung buku yang kita pakai. Di beberapa buku ada yang menggunakan namanya confidence sampling. Ada juga yang menggunakan accidental sampling. Jadi nanti ketika kalian di skripsi kalian menulis confidence sampling, kalian sebutkan itu di bukunya siapa yang bilang confidence. Mungkin di buku lain dia tidak menggunakan istilah confidence, tapi menggunakan accidental sampling. Confidence sampling itu sampling yang senyamannya. Jadi ketika kalian ketemu orang, kalian tuh ada kuesioner kalian kasih, nah itu namanya confidence sampling. Atau kuesioner kalian kasih ke orang tua kalian, ke adik kalian, ke tetangga kalian, itu namanya confidence sampling. Atau accidental kan seketemunya ya, seaccidentnya. Atau cara yang kedua yang kita sebut dengan judgment sampling. Judgment sampling itu ada kriteria, ada judgment si peneliti. Di beberapa buku menulisnya dengan purposive sampling. Jadi ada beberapa kriteria yang kita inginkan yang menjadi sampling kita, sampel kita. Contohnya, yang akan jadi sampel kita adalah mahasiswa UPI atau mahasiswa Prodi Ekonomi Islam yang usianya 17 sampai 20 tahun. Berarti kalau yang lebih dari 20 tahun itu nggak boleh disampel. Terus beragama Islam misalnya tadi ya, gitu. Nah, itu berarti yang akan jadi sampel adalah mahasiswa yang terdaftar di prodi-prodi ekonomi Islam. Misalnya ada di UPI, ada di Unisba, ada di UIN, gitu. Yang ketiga, kuota sampling. Berarti jumlahnya itu ditentukan oleh peneliti. Kita akan ngambil sampel misalnya cukup 60 orang. Nah, itu termasuk non-probabilitas sampling. Yang keempat adalah snowball sampling. Tahu kan snowball itu dari kecil menjadi besar, besar, besar ya. Prosedur pengambilan sampel di mana responden pertama dipilih dengan metode probabilitas, kemudian responden selanjutnya diperoleh dari informasi yang diberikan oleh responden yang pertama. Nah, kita menggunakan snowball sampling ketika kita tidak tahu eh, responden kita tuh ada di mana aja, atau itu kita melakukan penelitian yang bersifat apa ya, susah, tidak susah, terus menyangkut etika, SARA dan lain sebagainya. Contohnya, penelitian tentang narkoba kan orang nggak semuanya mengaku dia tuh pakai kan. Nah, cukup satu orang yang kita tahu pakai, tanya nanti dia akan ngasih tahu temennya gitu. Ini adalah tabel yang menunjukkan perbandingan antara sampel probabilitas dan non probabilitas ya, yang jelas probabilitas itu lebih bagus karena hasilnya juga lebih akurat, lebih mahal yang pasti, lebih tepat, lebih lama, penerimanya akan hasilnya di secara universal dan kemampuan penyelesaiannya baik. Sedangkan sampel non-probabilitas itu biayanya lebih murah, tingkat keakurasiannya kurang tepat, waktunya akan lebih cepat, penerimaan hasil dari sampel
probabilitas kurang masuk akal karena kenapa? Karena tadi eksidental, kita yang milih-milih sampelnya. Kadang hasilnya juga kurang masuk akal dan bertentangan dengan teori, kemampuan generalisasinya jelek, ya, kurang. Jadi ketika dia tidak bisa generalisasi, kenapa ya? Karena kita mengambil sampel ini. Tapi ketika kita mengambil sampel probabilitas, ya hasilnya akan bagus. Tapi yang tadi ingat syaratnya, yang pertama harus ada kerangka samplingnya. Oh, tadi adalah PPT terakhir. Nanti ada sesi tanya jawab atau akan ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan setelah tayangan video berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.